Oke, baik. Kalau sudah kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat? Udah makan siang belum? Oh, belum. Nah, berarti nanti siap belajar baru kita makan siang ya. Oke Pak, oke. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi kita. Tapi sebelumnya sudah kamu absen di Sipadi belum? Udah. Oke, sudah. Materinya sudah dibaca-baca. Udah sepintas ya. Oke, baik. Sudah Pak. Materi yang sudah kita letakkan di Sipadi, video pembelajarannya. Hari ini kita akan mengulang secara singkat kan gitu ya. Tapi apa nanti yang saya sampaikan ini kurang-kurang paham, nah, kalau ada waktu nanti kita diskusikan di sini. Tapi kalau nggak ada nanti kamu langsung saja ke video kita kembali. Kemudian satu lagi, seperti biasa, setiap video pembelajaran kita yang saya tampilkan di Sipadi itu nanti wajib kamu tonton. Kemudian kamu beri komentar positif tentang pembelajaran tersebut. Kira-kira bisa dipahami dengan mudahkah? Pahamkah kamu setelah membaca atau menonton video tersebut? Dan itu nanti diharapkan ke ketua selalu buat laporannya ya. Kita kasih waktu nanti sampai jam 6 sore. Nah, itu nanti ketua sudah harus melaporkan siapa-siapa yang sudah memberikan komentar di video pembelajaran kita yang ada di YouTube. Nah, nanti pun video pembelajaran kita via Zoom ini itu pun nanti akan saya masukkan ke YouTube. Itu pun nanti kamu review lagi. Kamu beri komentar lagi tentang pembelajaran kita yang sekarang ini yang ada di Zoom ini. Oke, baik. Kita langsung saja. Hari ini atau sebelumnya materi minggu yang lalu tentang sistem koordinat kira-kira bisa dipahami? Bisa? Ini wajah-wajahnya kok gak kelihatan ini yang lain. Coba diaktifkan wajahnya. Mahesa, aktifkan. Yuk, gak perlu saya sebut namanya satu persatu. Diaktifkan aja wajahnya. Mudah-mudahan gak wajah ngantuk ya kan. M. Irham Shita. Kita ingin melihat, jangan nanti badannya di situ, ruhnya entah kemana-mana ya kan. Kalau bisa nampak sekalian semua. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita minggu yang lalu? Kira-kira bisa dipahami tentang sistem koordinat? Ada? Ngerti? Kasih komentar. Kalau ngomong aktifkan suaranya. Jangan nanti kamu ngomong tapi suaranya nggak diaktifkan. Paham ya? Paham? Kalau ngomong suaranya di on kan. Nah, kalau kamu nggak ribut di rumah nggak apa-apa, di on kan aja suara kamu. Oke, baik, saya anggap paham. Sekarang kita masuk materi yang kedua atau tentang perintah menggambar objek dua dimensi ya, perintah dasar. Di sini saya akan tampilkan materinya. Ini ya. Bisa kelihatan? Kelihatan ya? Oke, baik. Sekarang kita mulai. Perintah pertama dalam menggambar objek dua dimensi, perintah dasarnya itu adalah perintah yang kita sebut dengan perintah line. Ini minggu lalu sudah kita bahas ya perintahnya ya. Sudah belum? Perintah menggambar garis. Nah, sudah ya.
Oke, baik, kalau sudah, sekarang kita akan ulang sedikit. Nah, jadi perintah lain ini fungsinya untuk menggambar garis lurus. Ya, garis lurus. Lurusnya itu bisa ke kanan, ke atas, kemudian miring, tapi dia kondisinya lurus ya. Jadi nanti di komen kamu ketikkan perintahnya itu lain di komen ini. Ketikkan lain, kemudian first point, artinya di mana mau diletakkan titik awal dari garis tersebut. Kita pilih titik 1 sembarang, misalnya di sini. Ya, lalu next point at 20,0. Ini kemarin apa artinya at 20,0? Arah X 20, arah Y 0, sehingga garisnya itu horizontal ke kanan seperti ini. Kemudian at 15 sudut 45. At 15 sudut 45, berarti arah garisnya seperti ini. Ya, ke kuadran pertama. Kemudian at 10 sudut 90, berarti garisnya itu arahnya ke atas. Ya, arahnya ke atas. Panjangnya 10, arahnya ke atas, vertikal ke atas. Kemudian at 25 sudut 180, ya, berarti di sini arahnya ke horizontal ke kiri. Ini dia, horizontal ke kiri. Lalu at 25,20, berarti ini kan artinya apa? Arah X-nya 25, arah Y-nya 20, maka inilah garis yang terbentuk. Ini namanya sistem koordinat apa kemarin? Ini namanya sistem koordinat relatif. Ini koordinat polar. Kalau ada yang berhubungan dengan sudut-sudut, maka ini koordinat polar namanya. Seterusnya, kalau nanti misalnya at 35 sudut 120, maka nanti garisnya seperti ini. Dia ke kuadran ke 2. 120 itu dari sini ke sini ya. Oke, kemudian yang berikutnya masih apa? Bisa dengar suara saya? Ya, bisa dengar ya? Tadi terhenti sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi menggambar garis ini tadi, kondisinya tadi seperti ini. Ini dia. Ya, berarti kalau dia seperti ini ya, panjang 41, sudut 270, maka dia vertikal ke bawah. Dan kalau kita ingin mengakhiri, ini ke sini kita tutup. Maka di sini nanti cukup ketikkan C, close. Maka nanti garis kita ini atau kalau kita istilahkan ini adalah poligon kita ini, dia akan kembali ke titik pangkal, menutup dan putus garisnya. Itu penggunaan perintah line. Ngerti ya? Baik, seterusnya yang kedua, kita akan coba menggambar objek dimensi dengan menggunakan perintah rektangular. Ya, rektangular. Rektangular ini fungsinya untuk menggambar segi 4. Ya, menggambar segi 4. Maka nanti di komen kita ketikkan rek. Nah, lalu first corner, namanya segi 4 itu kan ada titik pojoknya atau titik sudutnya. Nah, jadi diminta di sini adalah first corner, artinya titik pojok yang pertama. Misalnya di mana mau kita letakkan rektangularnya, disitulah kita klik di sini. Lalu other corner, titik berikutnya. Ya, titik berikutnya kita buat at 30,40. Artinya apa ini? Arah X-nya 30, arah Y-nya 40. Maka nanti terbentuklah
rektangular kita seperti ini. Dan ini panjangnya 30. Kemudian yang satu lagi ini panjangnya adalah 40. Nah, demikian ya. 30, 40. Bisa paham rektangular? Bisa paham? Mana suaranya? Putus-putus. Ya, berarti sinyalnya ini ya. Sinyalnya lemah. Oke, baik. Sekarang kita anggap ini sudah beres, garis, kemudian rektangular sudah. Sekarang kita langsung saja ke menggambar objek poligon. Ya. Nah, jadi poligon ini pun ya memang koneksi internetnya unstabil ya. Kurang stabil nih. Ya, ini perintah yang tidak kalah penting, poligon. Jadi nanti perintah poligon itu fungsinya untuk menggambar objek persegi banyak. Bisa nanti kita gambar segitiga beraturan, segi 4 beraturan, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, sampai paling banyak nanti perseginya itu adalah segi 1024. Ya. Nah, jadi kamu nanti bisa menggambar objek segi 5 atau segi-segi yang lain, ya. Tapi paling banyak nanti bisanya itu hanya segi 1024. Kalau makin banyak seginya, otomatis nanti poligon kita ini akan membentuk seperti lingkaran lama-lama. Ya. Tapi biasa kalau kita di teknik mesin, yang paling sering kita pakai itu adalah yang poligon segi 6. Untuk menggambar murbaut misalnya kan, itu kan kepalanya itu bentuknya segi 6. Baik, kita langsung saja. Di sini nanti untuk menggambar poligon ini ada 3 opsi. Ada 3 opsi ya. Opsi yang pertama nanti adalah inscribe. Artinya nanti poligon yang terbentuk berada di dalam lingkaran yang kita tentukan tentunya. Ya. Nah, kemudian perintah yang kita berikan itu di komen adalah seperti ini. Poligon. Ya. Lalu di sini enter number of sides 6. Ini artinya berapa banyak sisinya. Bisa kamu bikin minimal 3 ya. Nah, minimal 3, bisa 4, 5 dan seterusnya. Di sini kita ambil 6. Lalu di sini ada muncul center of polygon. Artinya ini apa? Di mana mau diletakkan poligonnya? Kita pilih TK1. TK1 adalah sebuah titik tempat peletakan pusat dari poligon. Misalnya kita klik di sini gitu ya, klik sembarang tempat di mana posisi yang kita inginkan. Lalu akan muncul lagi pilihan di sini, enter an option. Pilih salah satu opsi yang ada ini, inscribe kah atau circumscribe. Jadi kali ini kita pilih I, mewakili inscribe, kita ketikkan di sini I. Ini diketik ya, lalu di enter. Lalu akan muncul lagi pertanyaan di sini, berapa radiusnya? Radius of circle. Ya, misalnya 15. Lalu kita enter, maka nanti terbentuk poligon kita seperti ini. Mungkin timbul pertanyaan, apa hubungan radius lingkaran dengan poligon kan gitu. Ya, maka kalau kita gambar lingkaran yang radiusnya 15 ini, maka lingkaran yang terbentuk itu seperti ini lebih kurang. Artinya apa? Kalau kita gunakan opsi inscribe, ya, channelnya apa ya, lihat lagi ya.
Timbul-timbul tenggelam ya. Oke, kita ulang lagi nggak apa-apa. Jadi untuk kondisi seperti ini, jari-jari yang 15 itu adalah ini dia. Nih. Jadi nanti kalau kita gunakan opsi inscribe, maka nanti poligon yang terbentuk itu berada di dalam lingkaran yang jari-jari 15. Nah, itu ketentuannya. Kalau nanti ada sebuah lingkaran, misalnya ada lingkaran jari-jari sekian, kamu disuruh menggambar poligon di dalamnya seperti ini, maka nanti kamu gunakan opsi poligon inscribe jari-jari sebesar jari-jari lingkaran ini, maka terbentuk nanti poligon di dalamnya. Ya, ini kondisi pertama. Sekarang kondisi yang kedua. Poligon juga, tapi kali ini kita gunakan opsinya adalah circumscribe. Ya, jadi nanti di sini kita ketikkan lagi poligon, lalu enter number of sides, kita masukkan 6. Ya, 6. Center of polygon, artinya di mana mau diletakkan poligonnya, kita klik sembarang tempat di sini. Lalu sama seperti yang tadi, kita disuruh memilih salah satu opsi. Kalau tadi kita pilih inscribe, kali ini kita pilih circumscribe, C. Lalu di enter. Di enter. Kemudian pertanyaannya berapa jari-jari lagi? Kali ini kita berikan juga 15 biar kelihatan perbedaannya ya. Nah, maka poligonnya terbentuk seperti ini. Ya. Maka radius itu yang mana? Radiusnya itu nanti yang ini. Berarti kalau yang tadi poligon itu berada di dalam, sekarang inscribe poligonnya berada di luar. Ya, berada di luar lingkaran. Maka kalau saya tanya kamu, kira-kira mana lebih besar, poligon yang pertama atau poligon yang kedua? Poligon yang kedua ya. Kedua. Oke, timbul pertanyaan lagi. Kalau kita ingin menggambar mur baut yang segi 6 itu, kita gunakan opsi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yuk. Pertama atau kedua? Jadi nanti kalau kamu ingin menggambar mur baut yang segi 6 itu, jangan kamu gambar garis perintah lain satu persatu membentuk segi 6, itu salah. Nggak ketemu nanti dia. Jadi kamu harus gunakan perintah poligon sisi 6. Masalahnya sekarang, opsi itu yang kita pakai inscribe yang pertama atau circumscribe yang kedua? Yang pertama. Salah. Jawabannya yang kedua. Yang ini yang kita pakai ya, yang aktif ini. Gitu nanti. Jangan keliru di situ. Oke, baik. Ini yang opsi kedua. Sekarang opsi yang ketiga, yaitu berdasarkan panjang sisi. Ya, berdasarkan panjang sisi. Jadi di sini berdasarkan panjang sisi, cara perintahnya sama saja. Sini nanti di komen kita ketikkan poligon. Lalu enter number of sides sama, kita berikan 6. Ini kita ketikkan 6 ya. Kemudian center of polygon. Pada saat ditanya center of polygon, kalau yang dua opsi tadi kan kita langsung klik saja posisinya. Ya. Nah, tapi kali ini karena kita ingin menggambar poligon itu berdasarkan panjang sisinya, maka kita ketikkan E, mewakili edge ini. Nah, lalu setelah itu first endpoint, titik pertamanya di mana dari poligon tersebut? Kita pilih TK1. TK1 maksudnya adalah titik sembarang. Misalnya di sini. Ya. Kemudian second endpoint, titik kedua. Kita letakkan atau kita buat at 12 sudut 0. Apa artinya at 12 sudut 0? Artinya panjang sisi poligon itu nanti 12. Kemudian kemiringannya 0. Kok 0 itu kan datar ke sini. Maka inilah poligon yang terbentuk. Ya. Dan kalau kita cek nantinya, ini jari panjang sisi dari poligon ini semua sama, adalah 12. Ini pun nanti 12, 12, 12.
Gitu ya. Jadi kalau kamu ingin menggambar poligon sisi berapapun berdasarkan panjang sisi, maka kita gunakan opsinya opsi edge. Bisa nggak saya gambar poligon ini nggak datar seperti ini, tapi ada kemiringannya 30? Bisa. Caranya bagaimana? Ya cukup kamu ganti aja 0 di sini dengan 30. Maka nanti poligon kamu ini akan berputar 30 ke kiri atau seberang arah dengan putaran jarumnya. Sehingga nanti poligon yang terbentuk bukan gini datar, tapi gini. Yang lainnya mengikut. Gitu ya aplikasinya ke depan. Itu untuk poligon. Sekarang untuk yang berikutnya, ini elips jarang kita gunakan ya. Kita langsung saja menggambar lingkaran nih. Elips nanti detailnya bisa kamu lihat di video yang kita kirimkan. Oke baik, sekarang kita menggambar lingkaran. Menggambar lingkaran ada 6 cara. Ya. Ada 6 cara. Cara pertama, menggambar lingkaran itu menggunakan opsi center radius. Artinya apa? Kalau namanya lingkaran kan pasti memiliki titik pusat atau center dan pasti juga memiliki radius. Nah, jadi nanti kita menggambar lingkaran itu dengan cara menentukan titik pusatnya di mana dan radiusnya berapa. Jadi di komen nanti kita ketikkan perintah circle, kemudian pilih TK1. TK1 adalah titik sembarang sebagai pusatnya ya. Misalnya di sini. Kemudian di sini ada spesifik radius. Artinya berapa radiusnya? Berapa radius lingkaran yang akan kita gambar ini? Misalnya kita berikan 15. Ini kita ketik ya, 15, enter. Maka terbentuk nanti lingkaran kita seperti ini. Dan ini bisa kita pastikan jari-jarinya adalah 15. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua yaitu menggambar lingkaran dengan menggunakan opsi center diameter. Ya, center diameter. Jadi di sini nanti di komen kita ketikkan circle sama center point, kita klik sembarang tempat sebagai peletakannya, peletakan pusatnya. Di sini kan ada kata-kata muncul specific radius of circle. Karena kita ingin menggambar lingkaran ini berdasarkan diameter, maka opsi diameter di sini kita aktifkan sehingga cukup dengan cara mengetik huruf D. Nah, jadi kalau sudah kita ketik huruf D lalu kita enter, maka di sini sudah muncul berapa diameter. Kalau tadi kan berapa radius. Sekarang sudah berapa diameter? Diameternya kita berikan 25 misalnya. Lalu kita enter, maka nanti terbentuklah seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita pastikan diameternya adalah 25. Itu opsi yang kedua. Sekarang opsi yang ketiga. Ya memang kalau di video pembelajaran seperti ini kita nggak bisa berlama-lama ya. Tapi kalau di kelas kita bisa enjoy, bisa berulang-ulang. Nah, kalau ini to the point kita istilahkan. Karena nanti nggak tercapai ininya materinya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu dengan opsi 2 point. 2 point maksudnya ini menggambar lingkaran dengan menentukan 2 titik. Kedua titik itulah nanti yang dilalui lingkaran, kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi perintahnya sama saja. Circle. Kini kita pilih 2P. Ya, kita pilih 2P. Lalu 2P ini maksudnya 2 poin ya. Karena 2P maka dia akan minta first end point ya. Titik pertama di mana? Kita pilih sembarang tempat, TK1 sini. Kemudian second end point, titik kedua di mana? Kita pilih lagi di sini, di seberangnya. Nah, maka nanti akan terbentuk lingkarannya seperti ini. Lingkarannya nanti seperti ini. Ini dengan cara mengklik titik pertama dan titik kedua. Kalau misalnya saya ingin menggambar lingkaran dengan opsi 2 poin dan saya mau lingkaran ini diameternya 50. Ya, titik pertamanya di sini. Nah, kalau kita ingin gambar diameternya 50, maka titik kedua ini bagaimana sistem koordinatnya? Ada yang tahu? Add di sini add
at 50 Hmm. 50,0. Iya, at 50,0. Karena arah X-nya 50, arah Y-nya 0. Kalau saya mau misalnya titik keduanya di atas, lingkarannya nanti terbentuk gini. Nah, maka titik 2 ini berapa di sini? At At 0,50. Iya, at 0,50. Bisa ya. Atau bisa juga kita gunakan dia sistem polar. At 50 sudut 0. Kalau ke sini at 50 sudut 90. Nah, bisa ya. Nah, jadi kuasai betul-betul sistem koordinat kita itu. Itu yang penting. Oke, baik. Kemudian 3 point ya. 3 point yaitu dengan menentukan 3 buah titik sembarang. Sini opsi 3P. First sini titik pertama ya. Second di sini. Third ketiga di sini. Nah, jadi akan terbentuklah lingkarannya seperti ini. Nah, gitu dia. Jadi nanti lingkaran ini opsi-opsinya ini tergantung fungsinya ya. Ada nanti fungsinya masing-masing. Nggak boleh sembarangan kita gunakan perintah-perintah ini untuk menggambar objek lingkaran dengan posisi yang tidak sesuai. Ya. Ini 3 point. Kemudian yang berikutnya ada lagi nanti opsi yang kita sebut dengan tan radius atau TTR. Nah, gitu dia. Artinya tan ini singgung ya, tangent, tangan gitu ya. Nah, jadi nanti dia menyinggung di 2 tempat karena ada tan 1, tan 2 dengan radius lingkaran yang kita tentukan. Jadi sebelumnya nanti harus ada 2 objek yang mau disinggungnya. Nah, misalnya ini garis pertama nanti disinggung, garis kedua disinggung. Berarti lingkaran yang kita gambar itu nantinya menyinggung kedua garis ini dengan jari-jari tertentu yang kita berikan. Seperti itu. Jadi di komen kita ketikkan circle. Di sini kita pilih opsi ini tan radius atau TTR. Ini enter, maka dia akan bertanya first tan. Ya, first tan. Kita pilih garis pertama. Ini kita klik garis ini. Ini duluan pun boleh, nggak ada masalah. Lalu second tangan. Second tangan. Nah, kita pilih garis kedua. Lalu dia bertanya lagi, berapa radius? 8 misalnya. Oke, kita enter. Maka terbentuklah nanti lingkaran kita seperti ini. Maka lingkaran ini nanti sudah pasti menyinggung kedua buah garis ini. Jadi sebenarnya kalau lingkaran ini jari-jarinya kita perkecil, lingkaran itu kan pasti semakin ke dalam ini. Kalau makin besar, maka nanti dia akan ke luar. Sini. Nah, itu ya untuk opsi tan radius. Kemudian yang terakhir untuk menggambar lingkaran triple tan. Ya, tan. Jadi di sini nanti ada, atau kita nanti ingin menggambar sebuah lingkaran yang mana lingkaran itu menyinggung ketiga sisi ini. Menyinggung ketiga sisi ini. Ya, kalau kita berikan perintah dari command line ini, opsi triple tan ini nggak ada ya. Ini nanti bisa kamu lakukan dari perintah toolbar menggambar lingkaran. Itu nanti ada cara ke-6 itu paling bawah, triple tan. Nah, itu nanti tinggal kamu klik aja. Tapi karena kita ingin masih tetap menggunakan dari command, maka nanti kita bantu dengan 3 point tapi dengan opsi triple tan. Caranya seperti ini. Center point ini kita pilih 3P. First point ini kita ketikkan tan pertama ini. Tan. Lalu yang mana tannya itu? Tannya itu garis pertama. Ini kita klik, dimanapun kita klik di sepanjang garis ini nggak ada masalah. Ya. Lalu yang berikutnya, ya tan lagi kita ketik, enter. Lalu pilih TK2, garis kedua, klik garis ini. Dimanapun boleh di sepanjang garis. Lalu third point, ketik lagi tan. Garis ketiga ini dia. Ya, lalu terbentuklah lingkaran yang menyinggung ketiga buah
sisi tersebut atau garis tersebut. Jadi kalau kita menggambar lingkaran menyinggung ketiga sisi ini dengan opsi center radius kan nggak bisa kan? Bisa nggak? Bisa nggak kita gambar lingkaran menyinggung ketiga sisi ini tapi dengan opsi center radius? Pasti nggak bisa kan? Kenapa? Karena kita kan nggak tahu berapa jari-jarinya dan kita pun nggak tahu di mana pusatnya biar dia pastinya menyinggung. Nah, gitu dia. Jadi untuk membuat lingkaran untuk kondisi seperti ini maka haruslah kita gunakan opsi triple tan. Nah, gitu dia. Jadi 6 perintah menggambar lingkaran tadi, nah, itu ada fungsinya masing-masing. Nggak bisa kita gunakan suka-suka. Nah, gitu ya. Itu untuk yang ke-6. Sampai sini bisa paham ya? Oke, kemudian yang terakhir nih, menggambar busur. Ya, menggambar busur. Perintah menggambar busur adalah arch. Untuk menggambar busur ini pun sangat banyak caranya. Tapi di sini yang kita jelaskan yang paling sering digunakan saja. Nanti bisa kamu lihat di toolbarnya itu tentang arch, banyak sekali ke bawah itu pilihan-pilihannya. Bisa kamu sesuaikan nanti biar nanti semua perintah atau opsi itu kamu kuasai. Oke, dengan 3 titik ya, ini sama seperti lingkaran tadi, tapi nanti ini terbentuk hanya busur. Jadi misalnya di sini arch, start point, kita pilih TK1 sembarang di sini. Second point, pilih TK2 sembarang di sini. Third point atau end point, pilih TK3 di sini. Nah, maka nanti busurnya akan terbentuk seperti ini. Gitu dia. Ya. Ini pun nanti bisa kita gunakan sistem koordinat untuk menggambar busur ini. Karena kalau kita di AutoCAD ini pasti kita nanti selalu berhubungan dengan ukuran. Selalu berhubungan dengan ukuran. Jadi sistem klik TK2, klik TK3 ini itu nanti terkadang nggak kita jumpain. Kita nanti menggunakan itu atau menjumpainya itu nanti dalam bentuk posisi yang sudah tertentu dengan ukuran tertentu, ya. Itu kira-kira. Jadi kalau saya misalnya ingin menggambar busur setengah lingkaran, berarti kan dari sini ke sini nanti kan, nih, setengah lingkaran. Maka TK3-nya saya letakkan di mana? Kalau misalnya jari-jarinya ini 50, diameternya 50, maka TK3-nya saya letakkan sejauh 50 sudut 0 gitu. Maka terbentuklah busur jari-jari 50 diameter 50, sorry. Ini kalau diameternya 50 maka 50 sudut 0 atau koma 0. Gitu dia ya. Kemudian yang berikutnya lagi start chain end. Artinya di mana titik awalnya, di mana titik pusat busur, di mana titik akhir busur. Nah, ini dia. Jadi sini nanti caranya arch start point di mana? Kita klik sembarang. Kemudian kita pilih ini ada opsi chain. Ini kan chain, center. Kita ketikkan di sini chain atau C saja boleh. Artinya kita ingin menentukan titik pusat dari busur. Maka di mana titik pusatnya katanya? Misalnya kita buat di sini. Kemudian di mana titik akhirnya? Kita pilih TK3. Ini endpoint ya. Ini langsung end di sini. Misalnya titik 3-nya kita letakkan di sini. Nah, maka terbentuk nanti dia seperti ini. Ya. Ini pun bisa nanti kita tentukan dengan menggunakan sistem koordinat. Kalau titik pertama di sini, misalnya jari-jari lingkaran ini 50. Titik pertama di sini, titik kedua atau senternya ini sejauh berapa ke sini? Kalau jari-jarinya 50 nih. Add 50 sudut 25. Add 25 sudut. Oh sorry, ini tadi ulangi ya. Ini tadi saya katakan kan jari-jari 50. Maka titik pusat ini adalah add 50 sudut 0 atau add 50,0. Sedangkan di sini ini misalnya 3/4 lingkaran nih. 3/4 lingkaran busurnya. Jadi titik ini berapa? Ke sini 25, di sini ke sini 50, ke atas 50. Berarti nanti add titik 3-nya itu kamu buat add 50,50. Maka nanti 50 ke sini,
50 ke atas, maka disinilah posisi titiknya. Gitu ya, menggambar busur. Oke, kemudian yang paling sering lagi nanti dipakai, nanti bisa yang lain kamu lihat. Yang ini ya, yang terakhir. Ada radiusnya ini, start and radius. Ini artinya apa? Kamu tentukan titik awalnya di mana, kemudian titik akhirnya di mana, kemudian jari-jari dari busur tersebut berapa. Itu opsinya ini ya. Ya, oke, sekarang arch, start point, pilih TK1. Nah, kemudian di sini kan ada opsi N, kita mau pilih opsi N, maka di sini ada N, kita ketikkan di sini E, mewakili N. Kemudian dia bertanya di mana endpointnya, kita klik TK2 di sini. Kemudian setelah kita klik akan muncul lagi seperti ini, center point of arch or. Ini di sini ada opsi-opsinya lagi ya. Kita pilih radius, kita ketikkan R. Dia bertanya berapa radiusnya? Radiusnya 25. Nah, maka terbentuk nanti busurnya itu seperti ini. Ya, karena TK1 dengan TK2 jaraknya terlalu jauh. Ini titik awal, ini titik akhir. Jari-jari 25, maka dia seperti ini. Kalau kita kasih jari-jarinya lebih besar lagi, maka nanti dia lebih seperti ini lagi lengkungnya. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti opsi yang sering atau paling sering kita pakai untuk menggambar sebuah busur. Nah, jadi ini ada 5 opsi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang belum dibahas bisa nanti kamu lihat saja di video pembelajaran kita yang ada di YouTube. Kemudian nanti setelah kamu pelajari ini, soal latihan yang ada di buku, yang ada langkah-langkahnya itu kamu latih, ikuti caranya sambil dipahami. Paham ya? Sambil dipahami. Kemudian nanti latihan yang ada tanpa tuntunan itu nanti kamu juga latih sendiri. Ya. Biar lebih mantap nanti minggu depan pas kita di kelas, kita nanti langsung ke latihan saja. Materi yang kita bahas hari ini yang ada tuntunannya di buku, sekaligus materi latihan mandiri yang tidak ada tuntunannya. Itu kita bahas minggu depan di kelas. Kalau bisa dalam seminggu ini kamu bahas, biar nanti di hari hanya itu tidak ada masalah. Ada bingung-bingung nanti bisa ditanyakan. Paham ya? Oke, baik. Saya pikir kita belajarnya sampai sekian dulu ya. Oke, pokoknya diulang-ulang lah. Nanti kita update lagi ilmunya ketika bertemu di minggu depan.